Halo, jumpa kembali dengan kami. Di sini kami akan menjelaskan fase ke C, yaitu Information System Architecture. Nah, di sini anggota kelompok kami ada Habib, ada Rama, ada Dava, dan ada Alfian. Nah, sebelumnya apa itu data arsitektur? Data arsitektur adalah memiliki tujuan utama untuk menunjukkan jenis dan sumber utama data yang diperlukan untuk mendukung bisnis dengan cara yaitu dapat dimengerti, lengkap, dan stabil. Data arsitektur ini juga terkait dengan basis data dan bertujuan untuk mendefinisikan entitas data yang dibutuhkan oleh perusahaan. Nah, untuk isinya sendiri di sini terdiri dari tahap 1 sampai 9, di mana tahap 1 terdiri dari 5 sub tahap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Alfian Maulana Ibrahim 182171038. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya Dava Alfarizi tentang langkah ke 1.4, yaitu mengidentifikasi diagram-diagram yang dibutuhkan. Nah, sebelumnya apa sih diagram itu? Nah, diagram itu adalah suatu bentuk atau gambar yang memberikan informasi kepada kita dalam sudut pandang tertentu atau viewpoint tertentu. Biasanya viewpoint ini diklasifikasikan dari sudut pandang para stakeholder yang memandangnya. Nah, jenis-jenis diagram juga ada banyak. Di sini saya contohkan 5, ada conceptual data diagram, logical data diagram atau ERD, data security diagram, data mitigation diagram, dan data life cycle diagram. Nah, lalu kita masuk ke contoh kasus. Di sini saya bukan menggunakan contoh Matko, akan tetapi mirip-mirip lah. Ini adalah contoh dari ERD dari suatu bookstore. Nah, dapat kita lihat di sini terdapat relasi antara buku, author, publisher, dan sebagainya, yang ini melambangkan relasi atribut-atribut dan tabel-tabel yang berada di dalam suatu database, atau kita biasa sebut ini dengan entity relationship diagram. Nah, selanjutnya kita ke langkah 1.5, yaitu mengidentifikasi tipe-tipe requirement yang perlu kita kumpulkan. Nah, setelah tadi kita membuat katalog, matriks, diagram, dan lain-lain. Nah, untuk pemodelan arsitektur ini sendiri akan kita akhiri dengan memformalkan kebutuhan terkait data untuk mengimplementasikan arsitektur target di selanjutnya nanti. Nah, untuk contoh kasusnya, ini saya mencontohkan 4 requirement untuk matku, yaitu ada memaksimalkan keamanan data, terdapat identifikasi relasi data, integrasi data ke seluruh divisi organisasi, dan meminimalkan data redundan, dan lain-lain. Nah, selanjutnya itulah langkah 1 sudah selesai. Lalu kita masuk ke langkah 2, yaitu mengembangkan baseline untuk data arsitektur description. Nah, baseline, apa sih baseline itu? Baseline itu kan sebenarnya merupakan
dasar atau keadaan saat ini dari Matko itu sendiri. Nah, keadaan dari Matko ini sendiri dapat kita lihat di case example ini, bahwa dia saat ini dalam menangani datanya, dia masih menggunakan Microsoft Excel atau menggunakan Google Spreadsheet yang lebih dapat terkoneksi, lalu tidak ada minimal atau bahkan tidak ada keamanan data, lalu juga data-datanya belum terintegrasi dan lain sebagainya. Integrated database Matko dan data security yang sudah terstandarisasi. Tahapan selanjutnya adalah performing gap analysis. Gap analysis adalah sebuah proses pendefinisian jarak antara baseline dan target arsitektur. Selain itu, gap analysis juga menganalisis fungsi-fungsi atau proses yang dihilangkan atau diciptakan sehingga memberikan validasi terhadap kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan untuk mencapai target. Nah, untuk membuat gap analysis itu bisa menggunakan gap analysis matrix, yaitu kita mendefinisikan baseline arsitekturnya apa aja, target arsitekturnya apa, terus kayak service yang dieliminasi dan service yang akan dibuat. Nah, ini contoh untuk Matko-nya sendiri. Bisa dilihat ada target arsitekturnya Matko ERD, Integrated Database, Standardized Data Security, dan baseline-nya ada juga contoh-contohnya. Nah, untuk contoh di sini yang saya ambil adalah yang di-develop baru. Dan ketiga dari target arsitektur ini akan di-develop. Selanjutnya ada mengidentifikasi candidate roadmap. Apa sih candidate roadmap itu? Intinya sih mengidentifikasi fase-fase yang akan dilakukan untuk mencapai target arsitektur itu. Nah, gimana caranya? Ada cara gampangnya yang cukup simple. Yang pertama, kita definisikan work package. Apa aja nih aktivitas yang harus dilakukan. Terus kita assess faktornya. Faktor-faktor yang berpengaruh itu kita nilai. Kira-kira apa aja faktor-faktor yang berpengaruh. Nah, dari faktor-faktor tersebut, kita konsolidasi nih. Kita cari gaps-nya apa, solusi untuk mencapainya apa, dan kebutuhan-kebutuhannya untuk mencapai si solusi dan dari faktor itu tersebut apa. Terus ada rekomendasi solusi. Nah, untuk contohnya bisa dilihat untuk Matko, saya mencoba membuat tabel dengan misalnya ini kayak yang data security, terus tabel work package, ada apa aja, ada analisis komponen data misalnya, atau pembuatan perencanaan standar. Terus dia men-tackle business value apa, itu memiliki keamanan data internal dan eksternal. Nah, input-inputnya apa untuk kebutuhan-kebutuhan untuk melakukan work package ini, harusnya apa dan dilakukan kapan. Nah, ini akan membuat gambaran tentang apa saja yang harus dilakukan, concern yang harus diperhatikan, dan manajemennya, yaitu dari tanggal. Perkenalkan, saya Habib Sabila Sumar, NIM 182170110. Di sini saya akan menjelaskan step-step selanjutnya dari step 6 sampai step 8. Untuk pertama, step 6 yaitu resolve impact. Jadi setelah arsitektur data selesai, perlu untuk memahami dampak atau aplikasi yang lebih luas. Pada tahap ini, artefak arsitektur lain di landscape arsitektur harus diperiksa untuk mengidentifikasi. Pertama, apakah arsitektur data ini berdampak pada arsitektur yang sudah ada? Kedua, apakah perubahan terbaru yang dibuat berdampak pada arsitektur data? Ketiga, apakah ada peluang untuk memanfaatkan pekerjaan dari arsitektur data ini? Kemudian keempat, apakah arsitektur data ini mempengaruhi proyek lain? Kelima, apakah arsitektur data ini akan terpengaruh oleh proyek lain? Untuk step lanjutnya, yaitu step ke-7, conduct formal stakeholder review. Step 7 ini memeriksa motivasi untuk proyek arsitektur dan menyatakan karya arsitektur terhadap arsitektur data yang diusulkan. Kemudian melakukan analisis dampak untuk mengidentifikasi area manapun di mana arsitektur bisnis dan aplikasi mungkin perlu diubah untuk memenuhi perubahan dalam arsitektur data. Kemudian untuk step 8-nya, finalize the data arsitektur. Ada sekitar 6 tahapan yang perlu diperhatikan, yaitu pilih standar untuk masing-masing blok bangunan. Kedua, dokumentasikan secara lengkap setiap blok bangunan. Ketiga, melakukan pemeriksaan silang terhadap keseluruhan arsitektur terhadap persyaratan bisnis. Keempat, ada dokumentasikan laporan. Kelima, dokumentasikan pemetaan terakhir arsitektur. Keenam,
uh, ada arsitektur repository dan dari blok bangunan yang dipilih, identifikasi yang mungkin digunakan kembali. Kemudian untuk step ke-9, step terakhir dari fase C ini yaitu create the architecture definition document. Di sini kita mempersiapkan bagian arsitektur data dari dokumen definisi arsitektur yang terdiri dari beberapa atau semua. Pertama, basis data model. Kedua, logical data model. Ketiga, data management process model. Keempat, data entity atau business function matrix. Kelima, data interoperability requirements. Contohnya XML schema, security policy. Keenam, jika sesuai, gunakan laporan dan atau grafik yang dihasilkan oleh alat pemodelan untuk menunjukkan pandangan kunci arsitektur dan merutekan dokumen untuk ditinjau oleh pemangku kepentingan terkait. Itulah semua step-step yang sudah kita jelaskan untuk fase C ini, yaitu information system arsitektur. Kami dari para pejuang ini pamit. Terima kasih.